Teman-teman sekalian, salam jumpa. Kembali lagi bersama dengan saya, Pater Avensauris Fide, di INDE, dari kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa. Saya sekarang sedang berada di Wailengga, di wilayah Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores. Sekarang sekitar pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, dan mau start dari Wailengga menuju Ende. Ya, kita senang jalan malam karena sering sepi dan bisa cukup laju lah. Ya. Sejak Jumat pekan lalu, kami mengunjungi beberapa pasien di wilayah Manggarai Raya, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Ya, yang full kami kunjungi sekitar 4 hari atau 5 hari ya. Kita mendapatkan sejumlah pasien, kurang lebih 40-an pasien. Ada 1-2 pasien yang baru kami datakan, tapi ada pasien yang memang sama sekali baru kami temukan. Di wilayah Puskesmas Rego, Kecamatan Macang Pacar, kita temukan belasan pasien. Juga di wilayah Kecamatan Velak dan wilayah Kecamatan Kota Komba mulai 2 hari lalu, kemarin dan hari ini kita kunjungi beberapa pasien. Beberapa hal yang bisa saya sharingkan sekarang tentang keadaan-keadaan pasien itu yang paling menonjol, yang patut saya perlu ingat dan teman-teman mungkin juga perlu ingat, terutama baik untuk relawan maupun juga untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah, juga dari lembaga-lembaga agama atau juga lembaga sosial. Yang pertama adalah ada pasien di Rego yang selama ini sebenarnya dia konsumsi obat dan baik, dan dalam perjalanan karena orang tuanya merasa bahwa anaknya sudah pulih, maka tidak lagi mengontak para relawan terkait pengadaan atau pengiriman obat. Dan ketika anaknya, dia masih muda, ketika anaknya kambuh lagi, mereka langsung pasung, lalu diam saja, tidak menghubungi kita lagi bagaimana caranya supaya mendapatkan obat. Ini kan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan. Untuk mengakses obat, untuk mendapatkan obat, cukup dengan komunikasi. Pada awal bertemu dengan keluarga pasien, dengan pasien, kita sudah informasikan kepada keluarga bahwa kalau obat hampir habis, harus hubungi para relawan lagi. Kalaupun dia pulih, kalaupun sudah bongkar dari pasung, itu menurut kami itu pencapaian yang patut kita syukuri, tetapi bukan stop obat. Nah, itu yang menjadi soal, kita berikan edukasi lagi. Dan hari ini kebetulan relawan dari wilayah Puskesmas Rego di Kabupaten Manggarai Barat menginformasikan lagi kepada kita bahwa setelah minum obat, ya kita bilang vitamin, dalam 1 pekan terakhir kondisinya makin bagus dan keluarga juga dengan tahu dan mau bongkar pasungnya, lepaskan pasien dari pasung, orang tuanya lepaskan anaknya dari pasungan. Itu kita sangat syukuri, dan kita minta kepada relawan untuk beritahu kepada keluarga pasien untuk terus memberikan obat kepada pasien, terus konsumsi. Sampai kapan? Sampai nantilah. Bisa juga dibilang seumur hidup. Tapi semasih ada obat ya konsumsi. Harus kita bersyukur ketika ada obat, dan harus cemas kalau obat belum datang-datang, ya sekalipun kondisi pasiennya masih stabil misalnya. Yang kedua, kabar baik juga dari wilayah Puskesmas Rego bahwa seorang pasien, seorang bapak yang menjadi tujuan utama kami berpetualang ke sana, keadaannya mau dibilang sangat bagus juga, tapi artinya ada perubahan yang signifikan.
dalam beberapa hari terakhir dia sudah menghadiri acara adat, acara penting di kampung itu, dan dia kan turunan tetua adat saya kira ya, dan dia bisa berbicara dengan baik dalam bahasa adat sehingga acara itu bisa berlangsung lancar, berlangsung baik, dan orang pada kagum, orang pada juga kaget akan perkembangan kondisinya yang bagus, tidak jalan-jalan lagi, tidak jalan dengan motor lalu dia berdiri di motor, itu juga mencemaskan, tapi bagi dia itu saat sakit itu sangat istimewa, dan dia perlu tunjukkan kepada orang-orang di kampung itu. Keadaannya makin makin bagus, dan kita berharap makin bagus lagi lah agar dia bisa kembali menjalankan tugasnya sebagai petani dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hidup di dalam keluarga nyaman buat ibu atau buat istri, buat anak-anak, juga buat lingkungan. Ada hal lain lagi ya. Di wilayah Puskesmas Mukun, kami temukan, kita kunjungi malam hari, kita kunjungi 6 pasien. Saya temukan banyak hal unik, tapi satu yang mungkin utama, yakni yang sakit itu seorang bapak bersama anaknya. Anaknya dipasung, bapaknya juga dipasung. Dan mereka dua dipasung bersamaan, saya kira pada tahun 2012 lalu. Itu berarti sudah 8 tahun. Dan belum sama sekali mendapat pengobatan atau perawatan medis. Belum sama sekali mendapat kunjungan dari dokter. Mukun ini wilayah Kabupaten Manggarai Timur, wilayah Puskesmas Mukun, Kecamatan Kota Komba, dan saya dengar akan ada pemekaran kecamatan, itu mungkin Kecamatan Kota Komba Utara. Dan kita berharap bahwa pemangku kepentingan, stakeholder di bidang kesehatan segera memberikan layanan kesehatan jiwa kepada dua saudara kita ini, bapak anak ini. Dan yang paling parah menurut dalam kacamata saya itu anaknya, sedikit saja nyambung dalam cerita-cerita komunikasi dengan kita, bapaknya cukup nyambung. Ya, harap kesehatannya makin pulih ke depan, hak layanan kesehatan dari pemangku kepentingan mereka, bapak anak ini segera dapatkan. Di wilayah itu juga kita mendapati yang sakit itu kakak dan adik. Kita juga berharap ya, kakak menggelandang, sudah berkeluarga, sudah ada anak, sedangkan adiknya terpasung sudah beberapa tahun terakhir, dipasung di belakang rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kuku yang sangat panjang. Ya, video-videonya perjalanan kami, demikian juga dokumentasi terkait pasien sewajarnya kami akan publikasikan juga kepada teman-teman. Dan hari ini, kemarin kita mendapati pasien perempuan. Untuk saya, pasien perempuan kita temukan dalam kondisi pasung itu sangat memprihatinkan. Bukan soal diskriminasi, yang laki-laki pater tidak terlalu merasa memprihatinkan, lalu perempuan, ya banyak hal yang kita perhitungkan terkait namanya perempuan. Tapi apa yang terjadi, kita temukan satu mama yang dipasung agak jauh dari rumah di sebuah pondok. Saya kurang ingat dipasung sejak kapan ya. Saya coba tanya sedikit ke Pak Markus, relawan KKI Manggarai Timur. Pak Markus, sejak kapan ya? 2002 ya? Ya, sekitar 2000-an lah.
Itu berarti kurang lebih sudah belasan tahun dia dipasung. Kembali lagi ke wilayah Mukun tadi, ada yang dipasung sudah 29 tahun bayangkan, dan belum pernah mendapat layanan medis, layanan kesehatan. Untuk saya mengerikan. Ya, mengerikan. Oke. Tadi kita jumpai barusan, ini hari Minggu, agak malam tadi kami temui satu pasien lagi di wilayah desa Rana Kolong, ya, Pak Markus? Desa Rana Kolong. Dia dipasung sejak 2001. Itu berarti sudah 19 tahun ini. Pernah ada layanan medis, keluarga mengakses obat di panti rehabilitasi jiwa di Renceng Mose di Ruteng, tetapi hanya sebulan ya. Lalu berhenti karena alasan ekonomi kata mereka. Agak ada perubahan dulu tetapi berhenti ya. Sekarang makin akut dan komunikasi juga kurang terlalu nyambung, banyak diam dan banyak ciri-ciri lain lah. Kita dorong keluarga untuk memulai proses pemulihan lagi untuk saudara kita ini. Kita berharap ya proses pemulihan ini berjalan lancar, berjalan baik dalam hari-hari ke depan. Kurang lebih teman-teman, secara umum, secara keseluruhan, pasien-pasien 40-an pasien yang kita temukan dalam beberapa hari, 1 pekan terakhir kita kunjung, semuanya belum pernah mendapat layanan medis dari fasilitas atau petugas kesehatan milik negara. Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur secara umum. 1-2 pernah dilayani oleh pihak puskesmas yang menurut saya ya bagus, sekalipun agak standar lalu berhenti di jalan, tidak dilanjutkan lagi. Salah satu yang kita syukuri adalah dalam beberapa kunjungan ke pasien, kita berjalan bersama atau berkunjung bersama kepala puskesmas. Misalnya di puskesmas Rego, ada juga kepala tata usaha KTU, ada juga pengelola kesehatan jiwa di puskesmas. Kita jalan sama-sama, kita diskusi sama-sama dengan mereka. Di beberapa tempat kita jalan bersama kepala desa. Itu kita syukuri. Sehingga kepala desa juga kita berikan masukan bagaimana dengan kondisi seperti ini. Misalnya kondisi pasungnya sangat memprihatinkan, pondoknya sangat reot, bau, pokoknya luar binasa lah, luar biadab juga bisa. Ya, itu lebih dari biadab, tapi kan kondisi kita itu seperti itu. Dan yang bisa mengubah itu saya kira mesti diprakarsai oleh pemerintah. Kita bersyukur kepada pemimpin wilayah setempat, wilayah desa bersama dengan kita untuk mengunjungi pasien. Ada beberapa pasien yang sudah bongkar dari pasung, lepas dari pasung karena setelah minum obat atau minum vitamin, kita syukuri dan keluarganya tetap bersemangat untuk melanjutkan terapi medis, terapi obat atau farmakoterapi untuk anggotanya yang sakit. Dan barusan kita bertemu satu pasien, seorang bapak yang pernah dipasung. Dia sangat sehat dan dia bersyukur sekali, dan dia bertemu dengan kita, dia sangat bersyukur dan dia sangat semangat untuk memelihara kesehatannya dalam waktu-waktu atau pada waktu-waktu mendatang. Demikian teman-teman, terima kasih. Kami akan lanjutkan perjalanan pulang dari Welengga menuju Ende kurang lebih berapa jam? Saya coba cek ke Om Sopir, Bapak Bone. Bapak Bone, sekitar berapa jam? 6 jam. 6 jam. Om Bone bilang 6 jam. Ya, kita ya yakin sajalah. Yang penting cepat atau lambat itu tidak soal. Tapi aman dalam perjalanan, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Saya kira Tuhan itu ada
pada kita, menyertai kita dalam perjalanan kita. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan. Salam sehat jiwa tentunya dan salam belum kalah.